Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Bunda Fitri, bundanya Kansa dan Kaira. Alhamdulillah, setelah kemarin bikin kejutan kecil-kecilan sederhana untuk adik Kaira di hari lahirnya, bikin kue dari snack. Linknya ada di deskripsi ya, dan juga bikin kejutan kecil-kecilan biar adik Kairanya senang. Alhamdulillah, jangan lupa tonton ya. Seperti apa kejutannya ada di linknya di bawah deskripsi. Nah, pada kesempatan hari ini Bunda Fitri mau kasih tip cara efektif biar rumah selalu bersih atau rapi. Setiap bunda-bunda semua pasti mempunyai cara tersendiri biar agar rumah selalu bersih dan rapi. Nah, sekarang Bunda Fitri mau sharing cara efektif cara membersihkan rumah agar selalu rapi dan bersih ala Bunda Fitri. Nah, kalau Bunda sih yang pertama, biar semangatnya ada, Bunda Fitri mulai dari depan terlebih dahulu, dari halaman. Kenapa halaman yang terlebih dahulu? Karena jika kita memulainya dari depan, jika di depan sudah terlihat rapi bersih, maka semangat untuk membersihkan bagian dalam akan timbul. Yang tadinya mungkin malas, tapi karena melihat di luar sudah bersih, semangat untuk bersih-bersih bagian dalam akan timbul, sambil membayangkan berapa bahagianya jika semuanya juga ikut bersih. Jadi dengan motivasi itu makanya kita akan timbul semangat untuk bersih-bersih juga bagian di dalam. Nah, setelah bagian di luar bersih, kita lanjut ke bagian di dalam. Nah, Bunda Fitri yang pertama kali kalau di bagian dalam dibersihkan adalah ruang keluarga, karena di ruang inilah keluarga sering berkumpul, anak-anak sering bermain sambil menonton dan sebagainya. Jadi terlebih dahulu Bunda membersihkan ruangan ini, karena kalau ruangan sudah bersih, jika anak-anak mau bermain setelah ini jadi sudah aman. Biar rumah kita selalu bersih dan rapi, selain setiap hari kita bersihkan dan disapu, kita juga punya 1 hari dalam seminggu untuk membersihkan secara keseluruhan. Maksudnya di sini adalah kita membersihkannya itu betul-betul detail, seperti mengelap TV, mengelap kursi, meja, kemudian mengelap teralis dan segala macamnya. Apalagi seperti Bunda Fitri ini selain menjadi ibu rumah tangga juga bekerja. Jadi waktu untuk membersihkan secara keseluruhan itu adalah di hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu. Nah, kesempatanlah di Sabtu Minggu ini betul-betul membersihkan secara keseluruhan. Pun Bunda Fitri bekerja, gimana pun caranya Bunda Fitri insya Allah sempatkan untuk membersihkan rumah terlebih dahulu sebelum Bunda ke kantor atau sebelum meninggalkan rumah. Biar pada saat kita pulang atau masuk ke rumah kembali, rumah sudah dalam keadaan bersih. Jadi kadang kita capek melihat rumah yang berantakan, pasti bertambah capeknya. Tapi kalau melihat rumahnya sudah bersih, insya Allah semangat untuk memulai aktivitas lagi akan timbul. Nah, untuk ruangan ini Bunda Fitri langsung mengepelnya biar anak-anak yang bermain setelah ini sudah nyaman. Nah, alhamdulillah untuk ruangan yang keluarga sudah selesai, sudah bersih semuanya. Ada kinclong. Adik kalau habis bermain bisa berkemas. Gimana cara berkemasnya? Kelompokkan semua permainan yang satu jenis ya. Nah, cara efektif selanjutnya yaitu jika punya anak kecil seperti Bunda Fitri ini yang anaknya masih kecil-kecil, Bunda Fitri selalu mengajarin mereka mulai dari kecil ini untuk berkemas mainan habis bermain. Memang tidak mudah atau gampang untuk ngajarin mereka, tapi terus mengajari mereka agar habis bermain dikemas, kemudian mengelompokkan mainan mereka dalam jenis-jenis yang sama, seperti Lego di tempat yang satu, bola-bola di tempat yang beda gitu, sehingga mereka sudah terbiasa untuk mengemasnya secara mudah dan gampang. Alhamdulillah sampai sekarang mereka bisa mandiri, alhamdulillah, karena memang dari kecil diajarin. Kemudian tips berikutnya adalah membersihkan rumah itu secara terarah atau tersistematis.
Maksudnya di sini adalah seperti tadi, kita mulai dari depan, kemudian ruang keluarga. Jadi berurut tuh dari depan, kemudian lanjut ke ruangan. Sebenarnya memang tadi ruangan tamu. Ruang keluarga ini akan dipakai untuk anak-anak bermain selanjutnya, maka terlebih dahulu membersihkan ruangan keluarga. Nah, baru lanjut ke ruangan tamu. Nah, ruangan tamu ini juga sama seperti di ruang keluarga, juga dibersihkan, diluangkan waktu minimal 1 kali dan seminggu secara rutin untuk cleaning all gitu, membersihkan secara keseluruhan, walaupun setiap hari juga disapu atau dibersihkan. Nah, di ruangan inilah perlu kita jaga kebersihannya, kemudian kerapiannya, karena di ruang inilah dimana ketika ada tamu datang, yang pertama kali dilihat adalah ruangan tamu. Maka dari itu ajarin anak-anak agar bermainnya tidak di ruangan tamu atau di ruangan yang tidak terlihat langsung oleh tamu. Kemudian ngajari mereka untuk selalu disiplin, rapi, berkemas habis bermain, berkemas habis belajar dan sebagainya. Memang itu tidak mudah, tapi kalau kita terus mengajarinya, membilangnya, insya Allah mereka akan terbiasa. Nah, cara efektif selanjutnya biar rumah selalu bersih dan rapi adalah susunlah semua perabot-perabot itu selalu dalam keadaan rapi, atau taruhlah barang yang kita ambil itu pada tempatnya yang sudah kita tentukan. Seperti hal kecil yang tadi, kayak bermain anak-anak, habis bermain taruh mainannya di mana, kita kasih tahu ke mereka kalau habis bermain taruh mainannya di tempat yang sudah kita sediain. Kemudian kalau habis belajar taruh bukunya di tempat yang sudah disediakan. Jadi mereka sudah terbiasa dari kecil. Jika mereka lupa untuk menaruhnya kembali di tempat yang sudah ditentukan, selalu ingatin mereka kalau ini di mana tempatnya. Ingatin mereka lah yang naruh di tempat yang sudah disediakan, jangan kita yang membantu. Bukan kita tidak kasihan melihat anak-anak, tapi dengan cara seperti itulah mengajarkan mereka agar kedepannya mereka tetap disiplin, rapi, dan bersih. Nah, tip berikutnya yaitu selalu merapikan tempat tidur habis bangun tidur. Jadi kalau kita sudah terbiasa membersihkan rumah secara terarah, semuanya akan mengalir aja. Habis bersihkan ini, lanjut bersihkan ini, habis ini, lanjut ini. Jadi tidak terasa akhirnya semuanya sudah bersih. Nah, berikutnya lanjut menyapu ruangan demi ruangan. Pertama Bunda sapu adalah kamar, karena kamar ini adalah ruangan yang dekat dengan ruang tamu. Jadi kalau kita menyapu ruangan kamar ini akan melewati ruang tamu. Makanya yang pertama kali disapu adalah kamar. Nah, habis itu lanjut ke kamar berikutnya. Karena kamar di rumah Bunda Fitri ini berderet, jadi antara kamar depan dengan kamar utamanya itu berdekatan. Jadi biar semua debunya mengumpul di ruangan sini, kita lanjut dulu bersihkan kamarnya. Karena nanti kalau ruang tamu dahulu, ketika membersihkan kamar, nanti debu di ruang tamu akan kotor lagi. Nah, tip berikutnya itu menyusun semua barang-barang yang sering kita gunakan di tempat yang rapi, seperti menyusun buku-buku, menaruh buku-buku yang sudah dipakai di tempatnya. Kemudian yang sering berantakan ini adalah tempat bedak-bedak atau tempat sisir. Jadi kita sediakan tempat untuk menaruhnya. Nah, kemudian kalau cara Bunda Fitri biar spraynya ini tidak lari kemana-mana, Bunda Fitri selalu memberinya peniti atau pentul di sudut-sudut dari kasur tersebut, sehingga dia tidak terlalu berantakan atau lari kemana-mana. Nah, jika semua barang-barang kemudian kasurnya sudah rapi, barulah kita sapu. Dan nyapunya ini sekaligus mulai dari kamar pertama, kamar kedua, kemudian ruang tamu, lanjut ke dapur. Jadi kita semuanya selalu langsung bersih semuanya sampai ke belakang. Jadi urutannya tadi, yang pertama halaman bagian depan dibersihkan, setelah itu ruang tamu atau ruang keluarga.
Nah, bersihkan di sini kalau kecuali ruang keluarga tadi langsung disapu, langsung dipel. Nah, kalau yang ruang tamu sama kamar diberesin, dilapin, diberesin, ditaruh barang-barang sesuai di tempatnya, kemudian ditata semua buku yang berantakan atau apapun barang-barang, barulah lanjut semuanya tinggal disapu. Jadi keadaan menyapu itu rumahnya sudah kelihatan rapi, tinggal sapu lantai dan ngepel lantai. Dengan begitu rumah itu akan nampak langsung dia bersih dan rapi. Nah, kebetulan karena di rumah Bunda Fitri ini plong aja, tidak banyak perabot, jadi untuk membersihkannya lebih leluasa, kayak ngepelnya, nyapunya, jadi tinggal sekalian gus dipel dan sekaligus disapu. Ini karpetnya tadi sudah disikat pakai pembersih sikat kamar mandi yang sudah dicuci bersih sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah dapur. Kalau menurut Bunda Fitri, kalau membersihkan dapur ini adalah hal yang terakhir. Yang pertama karena posisi dapur terletaknya di paling belakang. Yang kedua, dapur ini adalah yang paling sering kita kunjungi, yang paling sering kita berantakan seperti piring atau masak. Makanya bagian dapur ini adalah bagian yang terakhir. Nah, tip biar dapur ini selalu bersih dan rapi, yang pertama, cucilah selalu piring ketika selesai kita pakai. Kemudian biasakan untuk membersihkan atau menaruh barang-barang yang setelah kita pakai di tempatnya, sehingga dia selalu tertata rapi dan bersih. Setelah itu bersihkanlah bagian kompor setelah selesai memasak. Jangan menunda-nunda, karena kalau ketika kita sudah menunda sekali akan berulang kembali menumpuk dan selanjutnya, seperti video Bunda Fitri yang sebelumnya, yaitu akibat menunda-nunda pekerjaan sehingga semuanya menjadi menumpuk. Yang setiap pagi habis memasak sebelum ke kantor, Bunda Fitri selalu membiasakan untuk membersihkan dapurnya terlebih dahulu, apalagi kalau kita bekerja yang dapurnya kita tinggal dalam keadaan kotor. Nah, pulang-pulang pasti badannya capek, lihat dapur kalau berantakan pasti akan menjadi tambah capek. Begitu juga pada malam hari sebelum tidur, pastikan kalau dapurnya sudah dalam keadaan bersih dan piring sudah dicuci. Jadi biar suasana dapur ini selalu adem, kemudian sejuk dipandang, taruhlah tanaman hias di dapur, baik tanaman yang mati atau tanaman hidup, agar menambah suasana yang sejuk, adem, asri, dan menjadi semangat untuk beraktivitas di dapur. Nah, alhamdulillah akhirnya semuanya bersih. Nah, begitulah cara Bunda Fitri biar rumahnya selalu bersih dan rapi. Bunda-bunda semua juga mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk beraktivitas di rumah, mulai dari bersih-bersih, memasak, dan menjaga buah hatinya. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga rezeki bunda-bunda semua semakin lancar, amin ya robbal alamin. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.